Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman senantiasa sehat dan tetap semangat belajar ya. Oh iya, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang dipelajari berkah dan bermanfaat. Angkat tangannya ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Halo teman-teman, masih tetap semangat ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang menjadi hamba Allah yang berakhlak. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian akhlak. Apa sih akhlak itu? Menurut secara bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab al-akhlak yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq atau al-khaliq yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan atau adat, keperwiraan, kesatriaan, kejantanan. Sedangkan pengertian secara istilah, akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Jika hal tersebut melahirkan perbuatan yang baik dan terpuji menurut pandangan akal dan hukum Islam, disebut akhlak yang baik. Jika perbuatan-perbuatan yang timbul itu tidak baik, dinamakan akhlak yang buruk. Karena akhlak merupakan suatu keadaan yang melekat di dalam jiwa, maka perbuatan baru disebut akhlak kalau terpenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, perbuatan itu dilakukan berulang-ulang. Kalau perbuatan itu dilakukan hanya sesekali saja, maka tidak dapat disebut akhlak. Misalnya, pada suatu saat orang yang jarang berderma tiba-tiba memberikan uang kepada orang lain karena alasan tertentu. Tindakan seperti ini tidak bisa disebut murah hati, berakhlak, dermawan karena hal itu tidak melekat di dalam jiwanya. Yang kedua, perbuatan itu timbul mudah tanpa dipikirkan atau diteliti terlebih dahulu sehingga benar-benar merupakan suatu kebiasaan. Jika perbuatan itu timbul karena terpaksa atau setelah dipikirkan dan dipertimbangkan secara matang tidak disebut akhlak. Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam, sehingga setiap aspek dalam ajaran agama ini selalu berorientasi pada pembentukan dan pembinaan akhlak yang mulia yang disebut al-akhlak al-karimah. Materi selanjutnya ada macam-macam akhlak. Yang pertama, akhlak wadiyah. Akhlak wadiyah adalah norma yang mengajarkan kepada manusia dengan berpedoman kepada pola pikir dan pengalaman manusia. Manusia dengan menggunakan akhlaknya berpikir dan bertindak ke arah yang baik dan benar dengan menjadikan akal sebagai rujukan dalam perbuatan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, akhlak ini hanya mempunyai satu macam sanksi, yaitu sanksi yang datang dari masyarakat atau sesama manusia. Yang kedua ada akhlak Islam. Norma keagamaan adalah akhlak yang mengajarkan akhlak kepada manusia dengan mengambil tuntunan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an dan hadis. Adapun ciri-ciri akhlak Islam adalah 1. Kebaikannya bersifat mutlak. 2. Kebaikannya bersifat menyeluruh. 3. Tetap dan kontekstual. 4. Kewajiban yang harus dipatuhi. 5. Pengawasan yang menyeluruh. Materi selanjutnya ada persamaan antara akhlak, etika, moral, dan budi pekerti. Etika sendiri itu yaitu karakter, kebiasaan, watak, sifat. Sedangkan moral, kesusilaan, dan budi pekerti yaitu tabiat, akhlak, dan watak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa antara akhlak, etika, moral, dan budi pekerti memiliki persamaan, yaitu berbentuk perilaku yang sifatnya netral. Misalnya, ada orang yang berbuat buruk, maka tidak tepat jika dikatakan bahwa orang tersebut tidak mempunyai akhlak. Sebab akhlak itu sendiri adalah perilaku. Orang itu sudah berperilaku, namun berperilaku yang buruk. Akan lebih tepat kalau dikatakan bahwa orang tersebut berakhlak tercela. Oleh karena itu, semuanya tergantung kepada setiap orang atau individu. Jika watak, karakter, kebiasaan, dan tabiat itu mengarah dan diarahkan kepada hal-hal yang baik, maka ia akan menjadi akhlak terpuji. Sebaliknya, jika semua itu diarahkan kepada hal-hal yang jelek, maka ia akan menjadi akhlak tercela. Karena itu, pembinaan akhlak itu sama dengan pembinaan perilaku. Ada beberapa cara atau metode yang tepat dalam usaha meningkatkan kualitas akhlak masyarakat. Antara lain, yang pertama, melalui perumpamaan atau tamtsil.
Usaha peningkatan kualitas akhlak bisa dilakukan dengan mempelajari perumpamaan di dalam Al-Quran. Selanjutnya, menjadikan perumpamaan itu sebagai sarana mendidik akhlak pribadi dan masyarakat. Yang kedua, melalui keteladanan atau uswatun hasanah. Kebutuhan keteladanan sudah menjadi fitrah setiap orang. Karena itu, setiap pribadi hendaknya bisa menjadi teladan bagi yang lain dalam usaha meningkatkan kualitas akhlak. Yang ketiga, melalui latihan dan pengalaman. Sebagaimana diketahui, Islam adalah agama yang menuntut umatnya agar mengerjakan amal yang soleh yang diridhoi Allah, menuntut kita supaya mengarahkan tingkah laku, naluri, dan kehidupan ini sehingga dapat mewujudkan perilaku dan akhlak yang baik. Agar perbuatan itu bisa berujung kepada amal soleh, maka dibutuhkan latihan dan pengalaman. Yang keempat, melalui ibrah dan maudiyah. Ibrah artinya kondisi yang memungkinkan orang bisa sampai dari pengetahuan yang konkret kepada pengetahuan yang abstrak. Maksudnya adalah perenungan yang tafakur. Materi yang terakhir ada penerapan peningkatan kualitas akhlak. Ada 3 lembaga yang terpenting dalam penerapan peningkatan kualitas akhlak. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Peningkatan kualitas akhlak bisa dilakukan orang tua antara lain dengan cara membiasakan anak-anaknya mengingat kebesaran dan nikmat Allah, merenungi semua ciptaannya agar bisa berkembang dengan baik dan senantiasa terjaga ketauhidannya. Dan yang kedua ada lingkungan pendidikan formal. Lingkungan sekolah atau madrasah atau tempat belajar yang lain merupakan lingkungan kedua setelah keluarga. Melihat begitu pentingnya peran guru, maka seorang guru haruslah melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu membimbing anak didiknya agar menyembah Allah, ikhlas, sabar dalam menjalankan tugas, jujur dalam menyampaikan apa yang disuruhkannya, membekali diri dengan ilmu, memahami kejiwaan dan perkembangan anak didiknya, serta mampu bersikap adil kepada anak didiknya. Yang terakhir ada lingkungan masyarakat. Masyarakat Islam memiliki tanggung jawab moral dalam membina akhlak. Allah menyuruh masyarakat Islam agar berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Alhamdulillah, sekian materi untuk hari ini. Semoga ilmu yang diberikan berkah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.